Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dzu'un na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru aw aqta'u aw adzamu. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umat beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kemadaratan serta penyakit. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab-kitab yang sudah kita pelajari, para musannif selalu mengawali dengan bacaan basmalah. Adapun basmalah menurut ilmu shorof ini dari fi'il rubai mujarrad yang manhut, dari kata fa'lala yufa'lilu fa'lalatan, basmalah yubasmilu basmalatan. Nah, apabila mengucap basmalah, maka mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah manhut adalah meringkas dua kalimat, jadi ringkas ya. Nah, kembali lagi di dalam kitab-kitab yang sudah kita pelajari seperti Tijan, Safina, Kasyifatus Sajah, Jurumiyah, dan lain-lain, para musannif selalu mengawali karangannya, susunannya, tulisannya dengan bacaan basmalah. Seperti contohnya di dalam kitab Kasyifatus Sajah diterangkan pengarang kitab Safinatul Najah yaitu Syekh Salim bin Sumair mengawali kitabnya dengan bacaan basmalah karena mengamalkan hadis Nabi yang berbunyi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au adzamu. Kullu amrin, setiap perkara, zibalin yang baik, la yubda'u yang tidak dimulai dia perkara, la yubda'u yang tidak dimulai fihi di dalam dia perkara, bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru, terpotong, au aqta'u, sama terpotong, au adzamu, terpotong, hilang. Nah, abtaru terpotong ekornya secara bahasa, aqta'u terpotong salah satu atau kedua tangan, adzamu hilang jari-jarinya atau sebuah penyakit. Nah, ini berarti sebuah kecacatan. Nah, jadi setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka tidak berkah, terputus dari berkah. Nah, adapun perkara-perkara yang hina itu tidak boleh dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti contohnya buang air besar atau menyapu kotoran. Nah, itu tidak boleh dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu bagaimana lafaz bismillahirrahmanirrahim ini ditinjau dari segi nahwu, segi makna,
baik maknanya tauhid atau akhlak, dan bagaimana keistimewaannya. Nah, huruf ba ini pada lafaz bismi ini bisa ba zaidah atau bisa juga ba asliyah. Bila ba zaidah, maka ismun ini menjadi mubtada dari khobar yang dibuang. Nah, walaupun barisnya kasroh, namun kedudukannya sebagai mubtada. Nah, apabila ba-nya itu ba zaidah. Nah, apabila ba ini ba asliyah, maka harus memiliki muta'alaq atau ikatan. Nah, di mana muta'alaqnya ini bisa berupa khos atau khusus, kalimat khusus atau yang umum, am. Nah, bisa berupa isim atau fiil juga. Nah, ya. Isim yang khusus, isim yang umum, fiil yang khusus atau fiil yang umum, baik muqaddam atau muakhir, didahulukan dari lafaz basmalah atau diakhirkan dari lafaz basmalah. Seperti itu. Sehingga ada 8 bentuk. Yang pertama, khos ismiyah muqaddam, isim yang khusus yang didahulukan dari lafaz bismillahirrahmanirrahim. Contohnya ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, khos ismiyah muakhir, nah, isim yang khusus yang diakhirkan. Contohnya bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. Nah, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ta'lifi, menulis aku atau penulisanku. Lalu yang ketiga, khos fi'liyah muqaddam. Seperti contohnya a'lifu bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis dengan menyebut nama Allah yang bagi Maha Penyayang. Atau bisa juga yang keempat, khos fi'liyah muakhir. Bismillahirrahmanirrahim a'lifu. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, am ismiyah muqaddam. Contohnya ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Memulai aku atau pemulaianku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus yang selanjutnya, am ismiyah muakhir. Bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Yang ketujuh, am fi'liyah muqaddam. Nah, fi'il yang umum, bahasanya umum, yang didahulukan. Contohnya abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir adalah fi'il am fi'liyah muakhir. Contohnya bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Lalu yang mana yang utama? Yang utama itu adalah khos fi'liyah muakhir, fi'il yang khusus yang diakhirkan. Seperti contoh bismillahirrahmanirrahim akulu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku makan. Nah, karena kenapa? Karena menghususkan sesuatu dengan sesuatu, menghususkan bismillah dengan pekerjaan yang khusus tersebut. Nah, di dalam tafsir Al-Baidawi ada yang berpendapat bahwa ba-nya ini ba bil musahabah, berarti menyimpan makna tabaruk. Berarti bila diartikan bismillahirrahmanirrahim, bismillahi dengan mengharapkan barakah Allah, ar-Rahmani yang Maha Pengasih, ar-Rahimi lagi Maha Penyayang.
Sebagian ulama ada yang menambahkan makna terkandung dalam huruf ba tersebut teringkas dalam nuqtah, titik yang ada pada al-qalam di Lauhul Mahfuz, sehingga menunjukkan bahwa zat Allah itu adalah pusat dari segala sesuatu yang wujud. Atau dalam kitab Jauharut Tauhid dikatakan bahwa ba-nya ini bermakna bima sya Allahu kana wa bima lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti wujud, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak wujud. Nah, itu. Nah, lanjut kepada lafaz ismun. Nah, lafaz ismun ini dalam kedudukannya, dalam barisnya itu menjadi kedudukannya itu menjadi mudhof. Nah, di mana barisnya ini khofat, karena khofatnya kasrah karena isim mufrad, dan yang mengkhofatkannya ini adalah huruf ba. Adapun lafaz Allah itu barisnya khofat karena menjadi mudhof ilaih. Nah, lalu lafaz ar-Rahman ar-Rahim. Lafaz ar-Rahman ar-Rahim ini di dalam kitab Awamil, nah ini ada 3 bentuk. Yang pertama ar-Rahmani ar-Rahimi. Nah, bila kita mengucapkan ar-Rahmani ar-Rahimi berarti ar-Rahmani ini menjadi naat atau sifat yang pertama dari lafaz Allah, dan adapun ar-Rahimi menjadi sifat yang kedua dari lafaz Allah. Lalu yang kedua adalah ar-Rahmana ar-Rahima. Ar-Rahmana ar-Rahima ini berarti menjadi maf'ul mutlak, yang dibuang fi'il fa'ilnya. Takdirnya itu adalah a'ni ar-Rahmana, a'ni ar-Rahima. A'ni aku bermaksud ar-Rahmana kepada zat yang maha pengasih. A'ni aku bermaksud ar-Rahima kepada zat yang maha penyayang. Lalu yang terakhir adalah ar-Rahmanu ar-Rahimu. Nah, apabila ar-Rahmanu ar-Rahimu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya huwa ar-Rahmanu ar-Rahimu. Adapun ya Allah ar-Rahman yaitu zat yang maha pengasih. Huwa adapun ya Allah ar-Rahimu yaitu zat yang maha penyayang. Nah, di dalam kitab Hamisi ini adalah syarah dari kitab Jurmiyah. Dalam kitab Hamisi disebutkan bahwa ada 9 gambaran atau bacaan dari lafaz ar-Rahman ar-Rahim. Nah, yang pertama ini boleh dibaca dalam tata bahasa dan fardu ain di dalam qiraat, baik sholat ya dalam Al-Fatihah ataupun dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ini fardu ain. Nah, di mana lafaznya ini ar-Rahmani ar-Rahimi. Nah, ini wajib fardu ain di dalam qiraat dan boleh di dalam tata bahasa. Lalu yang kedua, boleh dibaca hanya dalam tata bahasa Arab, namun tidak boleh dalam qiraat. Nah, ini tidak boleh di dalam sholat ya, Al-Fatihah dan baca Al-Quran itu tidak boleh. Di mana ini ada 6 ya. Yang pertama ar-Rahmana ar-Rahima, yang kedua ar-Rahmanu ar-Rahimu, yang ketiga ar-Rahmani ar-Rahimu, yang keempat ar-Rahmani ar-Rahima, yang kelima ar-Rahmanu ar-Rahima, dan yang keenam ar-Rahmana ar-Rahimu. Nah, ini boleh dibaca dalam tata bahasa namun tidak boleh dalam qiraat. Lalu yang terakhir ini tidak boleh dalam tata bahasa Arab dan tidak boleh juga di dalam qiraat. Nah, di mana ini ada 2, ar-Rahmanu ar-Rahimi dan ar-Rahmana ar-Rahimi. Nah, ini tidak boleh dipakai baik dalam tata bahasa Arab ataupun dalam membaca Al-Quran, dalam sholat. Nah, ini tidak boleh. Lalu
keistimewaan bismillah ini di dalam kitab Kasifatu Saja Syekh Ahmad Sawi berkata bahwa barang siapa yang hendak tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, maka akan dilindungi dari godaan setan, rumahnya akan aman dari pencuri, serta terhindar dari mati mendadak, ya, dan dari mara bahaya lainnya. Nah, di dalam kitab Maraiqul Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, ya, dikatakan bahwa makna huruf. Nah, adapun makna huruf ba ini bara'atullah li ahli sa'adah, kebebasan dari Allah bagi ahli kebajikan. Lalu yang kedua huruf sin. Nah, sinnya ini bermakna satrullah ala ahli juhal, tutup Allah dari ahli kebodohan, jahal. Lalu yang ketiga mahabbatuhu li ahli Islam, cintanya Allah bagi ahli Islam. Itu huruf mimnya. Nah, lalu huruf alifnya ini ulfatuhu, welas asihnya di Allah, alal mu'minina, atas orang-orang mukmin. Huruf ha hidayatuhu, hidayahnya di Allah. Huruf ro ridwanuhu ala sabiqin wattaibina, hidayah Allah bagi orang yang menyegerakan taubat dan orang yang bertaubat. Dan huruf ha hilmuhu, pemurahnya di Allah, alal muznibina, atas orang-orang yang berbuat dosa. Wal mim, dan huruf mim minnatuhu, anugerahnya di Allah, alal mu'minina, atas orang-orang mukmin. Lalu yang selanjutnya nun, nurul ma'rifati fid dunya wa nurul ta'ati fil uqba. Nur ma'rifat di dunia dan nur ketaatan di akhirat. Fa'atau, maka mendatangkan, maka memberikan dia Allah huma kepada itu nur dunia, nur makrifat dan nur ketaatan, di ibadihi, bagi hamba-hamba dia Allah al-muttaqina, yang bertakwa. Wal ya'u, dan ada huruf ya, yadullah, yaitu tangan Allah. Maksudnya hifzuhu, menjaganya dia Allah, ala ahli Islam, atas ahli Islam. Nah, itu makna-makna yang disebutkan dalam kitab Maraiqul Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Sebenarnya masih banyak makna-makna dalam khutbah. Syekh Khalil Bangkalan itu ketika beliau diundang dalam sebuah acara, diminta doa, saking senangnya ahli bait dan penduduk tersebut karena ada kedatangan seorang wali, maka dipotonglah seekor sapi. Lalu ketika Syekh Khalil Bangkalan berdoa itu hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ahli bait dan yang lainnya itu kesal karena sudah memotong sapi, namun berdoanya hanya sebentar. Nah, ketika itu terdengar oleh Syekh Khalil Bangkalan. Nah, maka ahli bait itu disuruh ke rumah beliau membawa pohon kelapa dan seekor sapi. Nah, ketika ditimbang sapi tersebut, satu sapi, satu lagi kosong. Nah, ketika Syekh Khalil Bangkalan mengucap bis, nah itu sapi tersebut kalah timbangannya oleh lafaz bis, itu hanya dengan lafaz baknya saja. Nah, masih banyak makna dan
nahwu dan fadilah-fadilahnya, keistimewaannya, namun karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, sehingga cukupkan sekian. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berkah nama Allah kita terlindungi dari pandemi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.